wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Julia Arnasari. Saya mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Ngudi Waluyo. Adapun tujuan saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan nilai dan 4 paradigma keperawatan dan teori keperawatan yang saya praktikkan selama saya bertugas di tempat saya bekerja. Kebetulan saya sudah bekerja sebagai perawat di pos kesehatan desa, ditempatkan di Desa Pungit, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Saya bekerja sudah kurang lebih 2 tahun dan saya mengambil 2 nilai yang saya terapkan selama saya bekerja, yaitu yang pertama adalah nilai kemanusiaan, karena saya sebagai perawat di pos kesehatan desa menjunjung tinggi rasa empati dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan tanpa membeda-bedakan pasien dalam segi ekonomi maupun sosial. Yang kedua, nilai tanggung jawab profesional atau accountability, di mana perawat bertanggung jawab penuh terhadap tindakan dan keputusan keperawatan yang telah dilakukan. Contohnya dalam pelayanan KIA dan imunisasi, di mana perawat itu bertanggung jawab penuh dalam melakukan tindakan harus sesuai standar dan dilaporkan tepat waktu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan 4 konsep utama paradigma keperawatan yang telah saya praktikkan selama saya bekerja di pos kesehatan Desa Pungit. Yang pertama adalah manusia, karena kalian di pos kesehatan Pungit dipandang sebagai individu, keluarga, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan biopsikososial spiritual, di mana pelayanan diberikan menyeluruh, tidak hanya fisik tapi juga edukasi dan dukungan emosional. Dan yang kedua, lingkungan. Lingkungan desa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan, karena perawat berperan dalam promosi PHBS atau perilaku hidup bersih sehat, sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang sehat. Dan yang ketiga, kesehatan, di mana kesehatan itu dipandang sebagai seimbang antara tubuh, pikiran, dan sosial. Program di Poskesdes menekankan pencegahan seperti imunisasi, edukasi gizi, dan pemeriksaan rutin ibu hamil. Dan yang keempat, keperawatan. Keperawatan dilaksanakan dengan pendekatan holistik dan berpusat pada klien, di mana perawat berkolaborasi dengan bidan desa dan kader dalam memberikan asuhan yang komprehensif. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan teori keperawatan yang diterapkan. Yang pertama, saya menggunakan Grand Theory, di mana yang saya gunakan yaitu Dorothea Orem atau Set Curve Deficit Theory. Di dalam teori ini saya menerapkan dalam pelayanan KIA dan penyakit kronis, di mana perawat membantu kalian agar mampu merawat dirinya sendiri secara mandiri melalui edukasi dan motivasi. Dan yang kedua, teori Middle Range Theory ada dibagi menjadi 2, yaitu Kolkhoba-Kolm Theory. Teori ini saya terapkan saat memberikan kenyamanan fisik dan emosional kepada pasien. Dan yang kedua, Van der Heijden Promotion Model. Ini teorinya saya gunakan dalam kegiatan perlindungan kesehatan, contohnya dalam promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, practical teori. Ada 3 teori, yaitu teori komunikasi terapeutik. Ini saya gunakan saat saya melakukan pelayanan kepada pasien, yaitu saat berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Dan yang kedua, teori adaptasi Roy atau aplikasi praktis, di mana ini saya gunakan untuk membantu pasien dalam menyesuaikan diri dengan kondisi penyakitnya. Dan yang terakhir adalah teori Caring-Watson, di mana saya terapkan sikap perawat yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap pasien. Jadi kadang kita home care ke rumah itu, jadi kita menerapkan teori ini sebagai bukti dukung kita
dan bukti kalau kita itu ada peduli terhadap pasien di daerah binaan kita. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.